Welcome to my channel. Ya, salam sehat dan juga welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga happy. Di edisi kali ini kita akan bahas topik soal STY, pelatih kesayangan kita. Ya, beberapa waktu lalu STY sempat mengeluarkan statement bahwa ya beliau akan melakukan evaluasi terkait dengan performa timnas. Tapi memang tidak mungkin dilakukan saat itu sebelum pelantikan presiden. Jadi beliau mengatakan sebelum tanggal 20 ya. Karena memang beliau kan juga ditunjuk kembali menjadi menteri, jadi pasti sibuk juga, ada proses transisi kekuasaan dan lain-lain. Dan kabarnya akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Menunggu STY kembali dari Korea Selatan dari liburan. Ini juga menjadi pernyataan dari Sekjen PSSI Bang Yunus Nusi ya. Jadi di kesempatan kali ini gue akan juga ikut serta dalam suasana itu. Jadi ini kan kita bebas ya untuk memberikan pendapat ya ataupun masukan. Mau didengar bagus, kalau didengar ya nggak apa-apa. Ini bagian dari demokrasi dan jadi kita let's agree to agree and disagree. Nah, tanpa berlama-lama, gue nggak tahu ya bikin judulnya apa. Yang pasti ada 5 poin yang ingin gue sampaikan di sini. Jadi 5 PR yang mungkin harus dikerjakan Sintayong versi Bung Harpa. Langsung aja yang pertama adalah belajar bahasa Indonesia dan Belanda. Kenapa ini gue tekankan sangat penting? Karena dalam momen-momen tertentu, terutama dalam momen emosional itu, menyampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh pemain itu sangat penting. Ya, contoh misalnya nanti katakanlah saat lawan Jepang, kaptensi dari Asnawi itu akan digeser ke Bang Jai misalnya, dan pelatih itu perlu ngomong. Nah, dengan menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh si pemain, ini message-nya akan lebih utuh diterima oleh si pemain tersebut, dan akhirnya akan membuat suasana lebih baik. Nah, demikian juga bahasa Belanda. Kenapa? Karena banyak pemain yang masih belum bisa fasih berbahasa Indonesia. Even kalaupun kita menyampaikan dalam bahasa Inggris, kuping mereka kan dari kecil kan dengarnya bahasa Belanda. Jadi pasti pesan-pesan emosional itu akan lebih mudah diterima kalau ya didengar dengan bahasa yang dia mengerti gitu. Jadi ini penting, apalagi kita berharap kan STY bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun. Kita berharap sesuai kontraknya dia akan melatih Garuda itu sampai 2027, dan kita nggak tahu ya, selain para pemain keturunan Belanda yang memang mother tongue-nya Belanda yang belum bisa atau lancar berbahasa Indonesia seperti Martin Paes, kemudian mungkin yang baru itu siapa ya, Mads Hilgers, Eleanor Reinders, bahkan juga Ragnar mungkin belum terlalu lancar juga ya. Ini kan repot ya kalau nanti ada momen yang gue bilang tadi, momen emosional yang saya sampaikan. Belum nanti juga ada Kevin Dix ya, dan kita nggak tahu lagi, mungkin ada pemain lainnya seperti Jairo De Dualt atau Mauro Zlistra yang ketika datang mungkin Sintayong perlu menyampaikan pesan-pesan emosional. Nah, ini kalau dengan bahasa yang dimengerti kan lebih enak ya. Dan nggak ada salahnya juga untuk memperkaya CV beliau. Ya, siapa tahu beliau suatu saat nanti mungkin pindah kerja, kita nggak tahu, setelah 2027 atau 2030 CV-nya akan lebih bagus ya. Tapi itu tadi, yang penting adalah supaya komunikasi dengan pemain itu terjalin dengan perfect bungkusannya gitu. Oke? Bisa lah dia nanya-nanya dengan JJ sedikit atau dengan pemain-pemain lainnya, pemain diaspora itu, supaya bisa bahasa-bahasa dasar itu dia mengerti ya. Tapi kalau bahasa-bahasa teknis kan nggak perlu ya, seperti passing, shooting, atau left back, right back, itu kan bahasa Inggris semua juga paham dan nggak ada unsur emosionalnya di situ. Oke. Yang kedua, kembalikan kaptensi dari Asnawi bukan kembalikan ya, mungkin digeser gitu ya, karena waktu lawan Saudi dan lawan Australia itu kan karena Asnawi nggak main, jadi Bang Jai jadi kapten. Nah, menurut gua sudah saatnya Bang Jai itu didapuk benar-benar menjadi kapten nomor 1 ya. Nah, itu tadi fungsinya, kalau Sintayong bagus belajar bisa bahasa Indonesia, dia bisa ngomong ke Asnawi dengan baik, karena dia kan pasti pihak yang quote by quote dikecewakan. Jadi harus ada pendekatan emosional, dan juga penyerahan tampuk kekuasaan kaptensi itu juga ke Jai bisa disampaikan dengan baik, dengan bahasa yang dia benar-benar pahami begitu ya. Nah, ini penting karena kita sudah tahu lah seperti apa kapasitas dari Bang Jai. Pertama, bahasa Inggrisnya lancar,
Terus dia juga bisa berkomunikasi bahasa Belanda dengan pemain diaspora. Ya tinggal dia belajar bahasa Indonesia dikit-dikit. Gue yakin itu dia bisa lakukan itu karena di bahasa Italinya pun dia udah lancar. Cepet ya dia belajar bahasanya. Orang Belanda nih bagus bahasanya ya, jago bahasanya. Terus kemudian yang kedua juga speech-nya. Kalau kalian lihat waktu di ruang ganti dia bikin speech-nya itu keren, speech-nya keren banget. Kemudian juga dari segi level juga kita tahu lah dia salah satu pemain grade A, main di Serie A walaupun timnya sedang berjuang. Dan yang keempat leadership-nya. Ini paling kelihatan waktu lawan China. Waktu itu kaptennya Asnawi, tapi dalam satu momen ada kisru dia yang maju dan memberikan pembelaan lah kasarnya seperti itu. Dan ini menjadi dua sisi mata uang. Kalau dia bukan kapten itu dia bisa kena kartu kuning, punya potensi. Karena aturan sekarang tuh lebih ketat. Kalau bukan kapten dan melancarkan protes yang agak keras itu bisa kena kartu kuning. Nah kalau dia kapten kan dia kasarnya punya prerogatif untuk melancarkan protes, untuk membela yang menurut dia menjadi haknya. Ya jadi itu sih kalau gue bilang, gue rasa kalian sebagian besar mungkin setuju ya untuk hal ini. Yang ketiga, kurangi eksperimen yang tidak perlu, bukan hilangkan ya. Dan sekali lagi ini memang konteks pelatih ya, semua ini konteks pelatih. Ganti pemain, nunjuk kapten, kurang eksperimen atau eksperimen. Tapi ya ini kan hanya sekali lagi memperkaya performa Sintayong mudah-mudahan ya supaya kita bisa maksimal nanti lawan Jepang dan lawan Saudi di bulan November. Gue nggak bilang eksperimen itu nggak perlu, tapi dikurangin yang nggak perlu gitu loh. Contoh kemarin baru aja berlangsung pertandingan antara City dan Sparta Praha. Semua orang tahu, Guardiola tahu ini adalah pertandingan milik City. Yang dilakukan apa? Hanya melakukan, seingat gue 1 atau 2 lah, mungkin rotasi. Yang pertama itu Ortega, Ederson dicadangin, kemudian yang kedua Guardiol. Tapi Guardiol juga nggak rotasi sebenarnya sih ya, karena Nathan Ake itu back dia itu kan semua levelnya sama sebenarnya. Itu merotasi yang satu level gitu, bukan yang berbeda level gitu. Jadi itu mungkin nggak dihitung lah. Satu lagi itu kalau nggak salah Matheus Nunes. Ya Matheus Nunes masuk ngisi pos di sisi kiri menggantikan yang biasa di situ adalah Jack Grealish. Jadi hanya 2 lah boleh dibilang, atau 2,5 itu hitungannya. Sementara kita lawan China itu kan ya seperti Sandy Walsh, seperti Tom Hai, lalu seperti siapa lagi tuh, posisi Verdong yang digeser itu kan sebenarnya posisi-posisi yang nggak usah diapa-apain sebenarnya udah firm di situ kan gitu. Dan akhirnya kita lihat jadi nggak maksimal dan kemudian terlambat mengambil keputusan menurut gua ya, menarik Asnawi sehingga kita udah keburu 2-0 duluan. Golnya Tom Haya pun datang agak telat. Jadi udah terlalu berat lah kita untuk merubah apa yang salah di babak pertama gitu. Nah kalau eksperimen misalnya lawannya super lemah, misalnya tiba-tiba kita entah gimana menghadapi, nggak usah Brunei deh, ya katakanlah Filipina lah. Nah mungkin itu oke lah. Itu pun seperti yang gue bilang tadi, ya Guardiola sekalipun gak akan banyak melakukan rotasi melawan tim yang sangat lemah. Jadi 1-2 pemain aja. Atau kalau udah unggul misalnya 3-0, tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi, boleh lah masukin pemain yang kurang minute play atau yang ya memang merubah strategi baru, misalnya memainkan jadi 2 striker untuk eksperimen strategi itu boleh. Tapi kalau nggak ada, gue rasa nggak perlu ya, karena lawan China kemarin kita akhirnya jadi kesulitan. Yang keempat, nah ini penting, ini kaitannya dengan PR ya, atau public speaking. PR public relation ya, bukan public speaking lah. Stop salahkan anak buah. Nah ini penting teman-teman ya. Kalau kita lihat pelatih-pelatih hebat di dunia itu biasanya mereka selalu menaruh badan dan jiwanya itu untuk melindungi pemainnya. Mourinho salah satu yang paling terkenal ya, dia makanya kalau kalian ingat dia tuh pelatih yang suka nyalain wasit. Sebenarnya ini hanya trik aja untuk menarik perhatian media ke diri dia. Karena kita pasti akan reaksinya, ini pelatih nyalain pemain, nyalain wasit mulu nih kan gitu. Akhirnya dia yang menjadi sorotan sehingga pemain yang memang mungkin melakukan kesalahan itu jadi selamat dari tekanan media. Sehingga ada 2 impactnya. Dia akan merasa bosnya itu ngelindungi dia, maka banyak pemain yang mengatakan siap mati 2 kali buat Mourinho. Dan yang kedua, karena nggak ada tekanan, dia jadi nanti bisa lebih bangkit lagi dengan harapan di pertandingan berikutnya dia tidak mau melakukan kesalahan yang membuat bosnya akhirnya harus pasang badan gitu ya. Nah sementara kemarin kalau kita ingat di press conference setelah pertandingan menghadapi China itu Sintayong mengatakan ya agak sedikit tipis-tipis lah menyalahkan kurang konsentrasi lah, kurang kompak atau apa segala macam. Dan ini gue rasa takutnya nanti malah nggak dapat respect dari pemain kan gitu. Ya itu kan tugas pelatih ya, memang untuk membentengi dari pemainnya dari tekan-tekanan. Bahkan sedikit gue mau cerita ya,
waktu liputan Liga Champions 2023 di Istanbul, itu kan sesinya City ya, Guardiola. Walaupun gue coba mau nanya walaupun gak dapet kesempatan, dan yang pengen gue tanya adalah soal Haaland. Ya kenapa Haaland kok gak cetak-cetak gol? Kalau gak salah waktu itu dia udah 2 atau 3 bulan gak cetak gol, meskipun di akhir musim dia jadi top skor Liga Inggris. Nah tapi akhirnya ada satu tuh wartawan dari Saudi yang nanya soal Haaland, dan jawaban Guardiola pinter banget nih orang. Jadi dia master nih soal presscon. Dia bilang, I think you are the only one in this room would like to ask about Haaland. Kata, which is nggak mungkin lah. Semua orang pengen tahu juga soal Haaland, termasuk gue juga pengen nanya. Tapi apa maksud dia? Maksud dia adalah supaya exposure atau tekanan itu tidak mengarah ke Haaland. Itu ya. Jadi jadi sebagai pelatih ya biar ini adalah tanggung jawab saya segala macam gitu aja gitu ya. Sekali lagi dimasukkan ya. Yang terakhir, nah ini ada kaitannya juga yang tadi. Learn how to say sorry gitu. Ini kan ada 3 magic words ya. Terima kasih, atau thank you, please, sorry. Jadi kayak kemarin tuh misalnya kita dalam 2 lawatan itu gagal meraih hasil maksimal. 2 sama dari Bahrain dan juga kalah dari China. Dan ini pasti kan gak sesuai ekspektasi lah, terutama lawan China. Nah gak ada salahnya minta maaf. Minta maaf itu juga untuk menunjukkan bahwa Sintayong itu manusia normal, bisa salah, gak apa-apa dikoreksi ya. Dan mudah-mudahan nanti supaya bisa lebih down to earth dan kemudian mau untuk mau untuk mendengarkan lah, lebih mendengarkan gitu ya. Dan juga kita paham kok, kita juga gak lepas dari kesalahan segala macam. Justru kalau kita sadar kita punya kesalahan, maka kita punya kecenderungan untuk memperbaiki. Ya kalau kita merasa di atas angin terus, merasa kita kayaknya nggak mungkin salah, akhirnya kita jarang untuk memperbaiki. Nah ini kaitannya nanti untuk menghadapi Jepang tanggal 15 November dan juga menghadapi Saudi 19 November, supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan lawan Bahrain misalnya kurang pragmatis, atau menghadapi China kita terlalu overconfidence, itu tidak terjadi lagi. Jadi semoga evaluasi antara Pak Erick Thohir dan ST itu berlangsung dengan baik, dan seperti yang gua katakan tadi, ini berujung pada penampilan yang lebih maksimal menghadapi Jepang dan Saudi. Jadi bukan dalam rangka kita untuk negatif, walaupun gue tahu di channel gue ini ada juga beberapa subscriber yang ngintip-ngintip kalau gue quote by quote ya menyerang atau mengkritik Sintayong itu langsung di blow up. Nah tapi tidak seperti itu, sorry ya, ini masih dalam konteks kita sayang dengan pelatih kesayangan kita, dan terutama di atas semua itu adalah timnas. Alright teman-teman semua, terima kasih. Itu tadi penjelasan gua. Mungkin kalian ada yang setuju, ada yang gak setuju, bahkan mungkin sebel, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dan lebih penting lagi dalam keadaan bahagia. Terima kasih, bye-bye.